Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kewirausahaan, apa kabar? Hari ini adalah topik ke-13 perkuliahan kita. Kita akan membicarakan mengenai peran komunikasi dalam kewirausahaan. Seberapa penting komunikasi dalam kewirausahaan? Peranan komunikasi dalam bisnis itu sangat penting. Bahkan keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi itu ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku komunikasi, dan situasi, tempat, dan waktu untuk komunikasi. Komunikasi organisasi biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi baik itu lisan, tertulis, dan tayangan yang memungkinkan terjadinya penyerapan informasi lebih mudah dan lebih jelas. Jadi, kalau ditanya seberapa penting komunikasi dalam bisnis Anda, sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan dari sebuah bisnis. Permasalahannya adalah hasil studi tentang perilaku bisnis di kalangan eksekutif menunjukkan fakta bahwa kemampuan untuk berkomunikasi itu merupakan unsur pokok di antara berbagai faktor personal yang diperlukan untuk mempromosikan, memanajemen organisasi, atau mengatasi konflik manajemen. Berdasarkan tulisan dari Buff dan Thiel tahun 2002. Efektivitas komunikasi bisnis. Kalau kita lihat, efektivitas komunikasi bisnis seperti halnya jenis komunikasi lainnya, itu ditentukan beberapa hal. Persepsi, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi, contohnya adalah dari range, coverage, performansi, biaya, itu juga ditentukan keberhasilan juga. Sehingga kita satukan dulu antara persepsi dan keberhasilan dari teknik informasi serta komunikasi yang ada. Tujuan dari komunikasi bisnis itu apa sih? Yang pertama, memberikan informasi. Tujuan utamanya dalam komunikasi bisnis adalah memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, memberi persuasi. Tujuan kedua ini adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang Anda sampaikan bisa dipahami dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kolaborasi, collaboration. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama. Kerjasama bisnis antara satu orang dengan orang lainnya. Tentunya ada umpan baliknya dong. Umpan baliknya ada manfaat yang eksternal dan juga internal. Kalau eksternal, komunikasi bisnis dengan pihak tiga yang efektif membawa dampak positif dalam keberhasilan usaha bisnis kalian dan membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Sedangkan manfaat internal, kemampuan komunikasi secara efektif menunjang karir eksekutif sebuah perusahaan. Ada kalanya komunikasi itu terjadi kesalahpahaman, ada hambatannya, baik itu hambatan teknis maupun hambatan semantik. Kita mulai dari hambatan teknis terlebih dahulu. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Apabila hambatan semantik, itu gangguan semantik, jadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea itu efektif. Nah, hambatan manusiawi juga ada loh. Hambatan jenis ini tuh muncul dari masalah-masalah personal atau pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikatnya. Hambatan komunikasi ada 5. Jenis kelamin, usia, budaya, pekerjaan, serta waktu.
Gimana cara memperbaiki atau supaya efektif tuh gimana sih? Syaratnya kita harus satukan yang namanya persepsi. Kita harus tetapkan apa visi atau tujuan kita ke depan. Credibility-nya juga. Kemudian kita kendalikan, kita komunikasikan, cocok atau tidaknya, serasi atau tidaknya. Masih tentang hambatan komunikasi yang efektif itu bisa mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan memperhatikan 3 hal. Buat satu pesan secara lebih berhati-hati, minimalkan gangguan dalam proses komunikasi, mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Ada beberapa hal untuk mengatasi komunikasi bisnis. Mendorong iklim komunikasi supaya open mind, terbuka, masukan kita berikan feedback dari karyawan, menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layer serta informasi yang lebih cepat, mempromosikan komunikasi horizontal, meningkatkan moral serta menambah ide-ide, membuat pusat isu, karyawan bisa mengkonfirmasi isu yang berkembang, membuat saluran formal seperti newsletter atau memuat berita atau informasi perusahaan. Nah, itu tadi mahasiswaku, seberapa penting sih komunikasi dalam bisnis Anda? Bisa kalian simpulkan ya? Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.